Perkenalkan, nama saya Maria Rosalina Wijaya dari Universitas Udayana. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menganalisis dua puisi bertema bangkit setelah pandemi COVID-19. Puisi pertama berjudul Menyongsong Tatanan Dunia Baru, karya Al-Haris Al-Muhasibi. Puisi kedua berjudul Bangkit Bersama Corona, karya Parni Hadi. Sebelum kita menganalisis kedua puisi tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu imaji. Imaji merupakan daya bayang yang membuat puisi tersebut menjadi lebih hidup. Imaji merupakan jiwa puisi sang penyair. Dengan adanya imaji, puisi tersebut menjadi lebih hidup dan menjadi menarik bagi para pembacanya. Imaji merupakan daya bayang yang membuat para penyair menyajikan pengalaman sensorisnya, seperti penglihatan, pengecapan, perabaan, pendengaran, dan penciuman. Imaji merupakan daya bayang yang membuat para pembaca bisa melihat apa yang dilihat oleh sang penyair, apa yang didengar oleh sang penyair, apa yang dirasakan oleh sang penyair, apa yang dicap oleh sang penyair, dan apa yang dicium oleh sang penyair. Dengan adanya imaji, para pembaca menjadi lebih tertarik dalam membaca suatu puisi, sehingga pengalaman-pengalaman yang disajikan oleh penyair bisa dilihat menjadi lebih nyata. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang lahir karena pengalaman dan pemahaman penyairnya. Salah satu bentuk pengalaman yaitu melalui indera penyairnya. Dengan kata lain, penyair menyuguhkan pengalamannya dan dituangkan ke dalam puisi tersebut melalui apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasakannya, apa yang dicecapnya, dan apa yang dibauinya. Hal inilah yang menarik bagi para pembaca untuk dijadikan sebuah amanat dan pesan untuk di masa depannya. Puisi-puisi bertema bangkit setelah pandemi COVID-19 adalah puisi-puisi yang dibuat setelah pandemi sudah reda. Puisi-puisi tersebut dibentuk karena adanya syarat pengimajian. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dicecap, dan apa yang dibauinya oleh penyair dituangkan melalui larik-larik puisi. Langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam puisi bertema bangkit setelah pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, memberikan informasi awal mengenai penjelasan tentang apa itu imaji puisi dan apresiasi puisi. Yang kedua, setelah memberikan informasi awal, membacakan dua puisi yang berjudul yang pertama Menyongsong Tatanan Dunia Baru, karya Al-Haris Al-Muhasibi, dan yang kedua Bangkit Bersama Corona, karya Parni Hadi. Terakhir, menganalisis citraan atau imaji dalam puisi Menyongsong Tatanan Dunia Baru, karya Al-Haris Al-Muhasibi, dan Bangkit Bersama Corona, karya Parni Hadi. Menurut Effendi, dalam memahami suatu puisi, kita dapat melihat apa yang dilihat oleh penyairnya, apa yang dirasakan oleh penyairnya, apa yang dicium oleh penyairnya, apa yang diraba oleh penyairnya, dan apa yang dicap oleh penyairnya. Semua itu bisa terbentuk karena adanya imaji puisi. Pengimajian puisi sendiri menggunakan kata-kata yang lebih konkret untuk mendeskripsikan suatu puisi menjadi lebih menarik dan lebih menjiwai suatu puisi tersebut. Imaji sendiri merupakan suatu jiwa dan pengungkapan penyair yang dituangkan dalam larik-larik puisi sehingga puisi tersebut menjadi lebih hidup. Puisi pertama berjudul Menyongsong Tatanan Dunia Baru, karya Al-Haris Al-Muhasibi. Kalau hari ini kita sedang diuji pandemi, tidak juga para pendahulu pejuang RI. Mereka menghadapi ujian yang bertubi-tubi, sebuah aneksasi bumi pertiwi yang tidak pernah henti, bangsa-bangsa penjajah yang terus menghegemoni, penderitaan yang tidak bisa diukur, yang sangat menyakiti hati. Namun, mereka bisa bangkit dan kemudian tegak berdiri, bahkan menjadi modal besar proklamasi.
Kita bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, sedang menghadapi COVID-19 yang mengancam hidup manusia, bahkan tidak segan-segan menjadi korban merawan nyawa. Susah tiada tara melawan virus yang ganas luar biasa. Sewaktu-waktu bisa saja membunuh kapan dan di mana. Tidak peduli ras, suku, bangsa, dan juga agama apa. Sungguh sebuah ketakutan yang tiada bandingnya. Kelaparan akibat pembatasan hidup yang cegah orang bisa kerja. Bahkan seperti ini, seolah-olah tidak ada jalan yang tersisa. Namun kita harus bangkit dan berusaha sekuat tenaga menghadapi cabaran dan kendala hidup dengan penuh upaya dan doa. Pilihan hidup tinggal satu tanpa kecuali. Kita harus bangkit dan berupaya tanpa henti. Saling bergandengan tangan dan eratkan jari jemari. Katakan saja, kita bangsa Indonesia siap menghadapi perubahan tatanan hidup baru sekarang dan pasca pandemi. Dengan merajut tali temali dan menyusun sebuah strategi, membangun dunia baru yang lebih bijak dan manusiawi. Bukan lagi tatanan hidup yang penuh manipulasi. Bahkan hilangkan praktik hidup yang saling menghegemoni. Mari bangkit, bangsaku kembali. Kuatkan tali silaturahmi dan saling menyayangi. Buang jauh rasa saling menista dan saling mengibuli. Dengan niat kuat dan membangun struktur dan budaya yang damai. Puisi kedua berjudul Bangkit Bersama Corona, karya Parni Hadi. Siapa yang tidak terdampak, terkena, dan menderita hampir seluruh dunia? Corona, engkau adalah makhluk multi wajah, wabah sekaligus pengkhotbah pencerah, hantu sekaligus guru, provokator sekaligus inspirator, penyakit sekaligus sang pembangkit. Engkau adalah utusan zaman now yang galau kacau balau, pengingat dahsyat sejagat. Engkau adalah cambuk menuju ufuk, dunia baru yang adil dan sejahtera bagi sesama makhluk. Citraan yang terdapat dalam puisi menyongsong tatanan dunia baru karya Al-Haris Al-Muhashibi. Yang pertama ada citraan penglihatan, terdapat pada kata bangsa-bangsa penjajah yang terus menghegemoni sedang menghadapi COVID-19 yang mengancam hidup manusia, susah tiada tara melawan virus yang ganas luar biasa. Maknanya adalah ketika kita menghadapi COVID-19 tidak jauh berbeda dengan para pejuang RI yang menghadapi para penjajah dulunya. Keduanya memiliki makna sama-sama mengancam hidup manusia. Yang kedua ada citraan rabaan kulit yang terdapat dalam kata saling bergandengan tangan dan eratkan jari jemari. Maknanya adalah orang-orang perlu bangkit dan mendekatkan diri dengan orang lain, saling terbuka dan menjalin hubungan, serta saling menyayangi. Yang ketiga ada citraan pikiran yang terdapat dalam kata dengan merajut tali temali dan menyusun sebuah strategi, membangun dunia baru yang lebih bijak dan manusiawi dengan niat kuat dan membangun struktur dan budaya yang damai. Maknanya adalah kita perlu menyusun sebuah strategi untuk membangun sebuah dunia yang lebih baik lagi. Citraan yang terdapat dalam puisi kedua, Bangkit Bersama Corona, karya Parni Hadi, yaitu citraan penglihatan yang terdapat dalam kata Corona, engkau adalah makhluk multi wajah, wabah sekaligus pengkhotbah pencerah, hantu sekaligus guru, penyakit sekaligus sang pembangkit, engkau adalah utusan zaman, engkau adalah cambuk menuju ufuk. Maknanya adalah, walaupun corona sebagai wabah atau penyakit, namun juga sekaligus sang pembangkit di tengah dunia yang kacau ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini ialah imaji adalah jiwa puisi yang merupakan salah satu unsur penting di dalam suatu puisi yang membuat puisi tersebut menjadi lebih hidup dan mempunyai jiwa
dari pengalaman-pengalaman penyairnya, sehingga para pembaca bisa menjadi lebih tertarik membaca puisi yang disajikan oleh penyairnya. Sekian dari saya, terima kasih.